semuanya, bertemu lagi dalam video kedua kita dalam pembelajaran geografi bersama Teacher Indi. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai karakteristik daratan dan perairan Indonesia serta perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Pertama, kita bahas dulu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. 1. Menurut Profesor Dr. Aimade Sandi, Guru Besar Geografi UI, iklim di Indonesia mempunyai 4 dasar, yaitu yang pertama, Indonesia memiliki suhu rata-rata tahunan yang tinggi karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan suhu ekstrem tidak terjadi di Indonesia. Yang kedua, di Indonesia terdapat angin musim yang membawa musim hujan dan musim kemarau. Hal ini terjadi karena Indonesia dipengaruhi oleh iklim monsun. Yang ketiga, wilayah Indonesia terbebas dari hembusan angin taifun karena sebagian besar wilayah Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Yang keempat, Indonesia mengalami kelembapan udara yang tinggi karena Indonesia memiliki laut dan selat yang luas. Selanjutnya, pulau-pulau di Indonesia yang mempunyai karakteristik topografi sendiri. Susunan bentang alamnya dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Kenampakan fisik yang utama adalah pegunungan Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu yang pertama, rangkaian pegunungan sirkum-mediterania yang terbentuk karena proses tektonik lempeng sejak zaman Mesozoikum. Di Kepulauan Indonesia, rangkaian pegunungan ini membentuk busur dalam yang bersifat vulkanik dan busur luar yang tidak vulkanik. Yang kedua, rangkaian pegunungan sirkum-pasifik yang terbentuk karena aktivitas tektonik di sepanjang batas lempeng Pasifik yang menumpuk lempeng-lempeng lain di sekitarnya. Di Indonesia, rangkaian pegunungan ini bercabang menjadi cabang yang memanjang dari Pulau Luzon ke pegunungan di Kalimantan, dan cabang yang lain memanjang dari Pulau Luzon ke Samar. Yang selanjutnya, gunung api Indonesia menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Erupsi gunung api mengeluarkan bahan vulkanik yang akan menjadi tanah andosol. Tanah andosol subur sehingga kawasan tanah andosol menjadi sentra produksi pertanian daerah pariwisata. Selanjutnya, perairan Indonesia memiliki luas 6.315.222 km dengan panjang 99.093 km. Perairan ini terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Nah, apa saja beda keduanya itu? Kalau perairan darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat, misalnya sungai dan danau. Nah, sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan dan dapat berasal dari mata air hujan, atau lelehan salju. Sedangkan danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan dan diperkirakan merupakan tempat lebih dari 90% tawar air cair di permukaan bumi. Selanjutnya, luas perairan laut Indonesia sekitar 6.315.222 km atau sama dengan 75% dari total luas Indonesia. Perairan yang luas ini disokong letak geografis Indonesia yang strategis. Posisi dan luasnya perairan ini menyebabkan Indonesia menjadi lalu lintas arus migrasi biota dan laut. Indonesia juga memiliki fenomena relief dasar laut yang terbentuk karena secara geografis. Indonesia berada di wilayah pertemuan lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Selanjutnya, kita masuk ke perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara maritim. Berdasarkan buku The Periples of the Erythraean Sea, kapal dari Indonesia sudah terlihat berlabuh di Teluk Benggala pada tahun 50 sampai 150 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa memang masyarakat Indonesia sejak dahulu sudah mengarungi laut untuk berdagang
Guardian de Lapis tahun 2008, konsep negara maritim sudah mengacu pada teori Mahan, yaitu negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Konsep ini tampaknya sudah terwujud sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada abad ke-6 sampai dengan 10 Masehi. Kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang akan komoditas perdagangan. Selanjutnya, setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh, muncul Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar di Jawa. Kerajaan Majapahit memperdayakan perairan di Nusantara sebagai jalur perdagangan ekonomi. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, Demak berkembang menjadi pusat ekonomi maritim di Nusantara. Pada zaman kejayaan Kerajaan Islam Demak, banyak kota pelabuhan di sepanjang Pantai Utara. Kemunduran terbesar Indonesia sebagai bangsa maritim terjadi pada saat VOC mulai menguasai jalur perdagangan terpenting di Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, KPM sebagai perusahaan kapal angkut kerajaan Belanda berperan penting dalam ekonomi maritim. Setelah Indonesia merdeka, laut Nusantara kembali di atas. Deklarasi Juanda menjadi tonggak sejarah pengakuan negara terhadap pentingnya sektor ekonomi maritim. Pemerintah juga mengeluarkan aturan tentang nasionalisme perusahaan maritim Belanda. Lalu laut Indonesia memang penting bagi jalur perdagangan dunia karena pelayaran rute Asia Timur dan Tenggara menuju Asia Selatan, Eropa, Afrika, dan Australia akan melewati perairan Indonesia. Perairan Indonesia memiliki beberapa jalur laut utama, yaitu Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan dunia. Keempat titik strategis itu adalah Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Terakhir, di Indonesia juga ada 3 jalur kepulauan Indonesia atau disebut dengan ALKI. ALKI menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ketiga alur laut itu adalah yang pertama ALKI 1 melalui alur Selat Sunda, Selat Kalimantan, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. Yang kedua ALKI 2 melalui alur Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Yang ketiga ALKI 3A melalui Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI 3B melalui Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Yang terakhir, ALKI 3C melalui Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Melalui laut Indonesia, perdagangan internasional dilakukan. Baik anak-anak semuanya, untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita sambung di Google Classroom dan Google Meet. Sampai jumpa. Assalamualaikum.